ikuti keseruan kami yuk, belajar sambil bermain. Kali ini kami akan melakukan perjalanan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solo, tepatnya di Alahan Panjang. Perjalanan ini menempuh waktu sekitar 2 jam lebih. Kali ini kami sudah memasuki daerah Alahan Panjang. Mungkin bagi sebagian orang, khususnya masyarakat Sumatera Barat, tidak asing lagi ketika mendengar nama daerah Alahan Panjang. Daerah yang berada di Kabupaten Solo ini terkenal akan keindahan dan hasil alamnya yang membuat semua orang takjub. Daerah ini juga mendapat julukan Kota Dingin Tanpa Salju. Ini adalah salah satu pemanfaatan terasering di daerah perkebunan, yaitu kebun teh yang terletak di Jorong Ayi Batumbok, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang. Manfaat dari terasering ini, selain bisa mengurangi erosi pada lereng perbukitan atau pegunungan, juga bisa menjadi tempat wisata yang tak kalah menarik. Contohnya, salah satu kebun teh yang berada di Gunung Talang ini bisa dilihat, pemandangannya bisa memanjakan mata manusia. Di sini kami akan membahas beberapa jenis dari terasering, dimulai dari pengertian terasering. Menurut Sukatmaja 2004, pengertian terasering adalah bangunan konservasi tanah dan air yang secara mekanis dibuat untuk memperkecil kemiringan lereng atau mengurangi panjang lereng dengan cara menggali dan menguruk tanah melintang lereng. Terasering atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan oleh tanah. Jenis terasering antara lain teras datar, teras kredit, teras guludan, dan teras bangku atau tangga. Selanjutnya adalah terasering. Dua gambar ini merupakan terasering yang berada di daerah Bali yang bisa dijadikan tempat wisata. Secara garis besar, terasering adalah kondisi lereng yang dibuat bertangga-tangga yang dapat digunakan pada timbunan atau galian yang tinggi dan berfungsi untuk menambah stabilitas lereng, memudahkan dalam perawatan atau konservasi lereng. Yang ketiga, memperpanjang daerah resapan air, memperpendek panjang lereng, dan atau memperkecil kemiringan lereng, mengurangi kecepatan aliran permukaan atau runoff, dapat digunakan untuk landscaping. Selanjutnya kita masuk ke jenis terasering. Yang pertama kita bahas yaitu teras kredit. Dapat dilihat pada gambar. Gambar pertama merupakan penampang teras kredit. Definisi teras kredit yakni suatu teras dengan bentuk guludan tanah atau batu yang sejajar kontur. Teras ini menggabungkan guludan dan saluran air menjadi satu. Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan teras kredit adalah kemiringan lereng antara 3-10% dengan kedalaman tanah lebih dari 30 cm. Tanah harus mempunyai daya resap air yang tinggi dan tidak ada kanal yang rawan longsor. Pembuatan teras kredit membutuhkan banyak tenaga kerja dan harus dibuat di daerah yang tidak sering terjadi hujan lebat. Selanjutnya adalah teras kebun. Pada gambar pertama merupakan penampang teras kebun. Gambar yang kedua adalah lahan sebelum diteras dan teras kebun yang telah ditanami. Teras kebun merupakan suatu teras yang dibuat sejajar kontur dengan bagian lain yang dibiarkan seperti keadaan aslinya. Maksudnya adalah lahan yang letaknya berada di antara dua teras yang bersebelahan dibiarkan tidak diolah. Pembuatan teras kebun dapat dilakukan pada lereng dengan kemiringan 30-50%. Teras model ini biasa ditanami tanaman perkebunan yang berfungsi sebagai tumbuhan penutup tanah. Selanjutnya adalah teras guludan. Adalah suatu teras yang membentuk guludan yang dibuat melintang lereng dan biasanya dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng 10-15%. Sepanjang guludan sebelah dalam terbentuk saluran air yang landai sehingga dapat menampung sedimen hasil erosi.
Saluran tersebut juga berfungsi untuk mengalirkan aliran permukaan dari bidang olah menuju saluran pembuangan air. Kemiringan dasar saluran 0,1%. Teras guludan hanya dibuat pada tanah yang bertekstur lepas dan permeabilitas tinggi. Jarak antara teras guludan 10 meter, tapi tahap berikutnya di antara guludan dibuat guludan lain sebanyak 3-5 jalur dengan ukuran lebih kecil. Pemeliharaan yang harus dilakukan terhadap teras guludan yang dibuat adalah A. Menggeruk tanah akibat erosi yang menimbun selokan teras untuk digunakan memperbaiki guludan. B. Memperbaiki guludan dan memelihara tanaman penguat teras. Selanjutnya adalah teras bangku. Teras bangku adalah bangunan teras yang dibuat sedemikian rupa sehingga bidang olah miring ke belakang dan dilengkapi dengan bangunan pelengkap lainnya untuk menampung dan mengalirkan air permukaan secara aman dan terkendali. Teras bangku adalah serangkaian dataran yang dibangun sepanjang kontur pada interval yang sesuai. Bangunan ini dilengkapi dengan saluran pembuangan air atau SPA dan ditanami dengan rumput untuk penguat teras. Jenis teras bangku ada yang miring keluar dan ada yang miring ke dalam. Pemeliharaan teras bangku dilakukan dengan A. Menggeruk tanah yang menimbun atau menutup selokan teras, yang B. Memelihara gulutan dan tulut dengan cara memperbaiki bagian yang longsor, yang C. Mengulum dan memangkas tanaman penguat teras dan tanaman talut. Selanjutnya adalah teras individu. Teras individu dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng antara 30-50% yang direncanakan untuk areal penanaman tanaman perkebunan di daerah yang curah hujannya terbatas dan penutupan tanahnya cukup baik sehingga memungkinkan pembuatan teras individu. Ini adalah gambar teras individu. Dalam pembuatan teras individu yang harus disiapkan adalah A. Patok induk yang dipasang mengikuti lereng atau tegak lurus kontur, di mana jarak antar patok disesuaikan dengan rencana jarak tanam. Yang B. Patok pembantu yang menghubungkan dua patok induk yang berdampingan pada ketinggian yang sama, masing-masing dipasang di kanan dan di kiri patok induk. Selanjutnya ada teras batu. Teras batu adalah penggunaan batu untuk pembuatan dinding dengan jarak yang sesuai di sepanjang garis kontur pada lahan miring. Tujuannya adalah yang pertama, memanfaatkan batu-batu yang ada di permukaan tanah agar lahan dapat dimanfaatkan sebagai bidang olah. Yang kedua, mengurangi kehilangan tanah dan air serta menangkap tanah yang meluncur dari bagian atas sehingga secara bertahap dapat terbentuk teras bangku dan hillside dishes. Yang ketiga, mengurangi kemiringan lahan untuk memberi bidang olah, konservasi tanah, dan mekanisasi pertanian. Pemeliharaan yang harus dilakukan adalah yang pertama, penanaman searah kontur harus dilakukan pada lahan di antara dinding batu. Yang kedua, bila dinding diharapkan akan menjadi teras bangku atau hillside dishes, tanah yang terkumpul di bagian atas dinding harus diratakan sesuai dengan spesifikasi teras bangku. Selanjutnya adalah teras datar. Teras datar atau teras sawah adalah bangunan konservasi tanah berupa tanggul sejajar kontur dengan kelerengan lahan tidak lebih dari 3%, dilengkapi saluran di atas dan di bawah tanggul. Teras datar pada dasarnya berfungsi menahan dan menyerap air, dan juga sangat efektif dalam konservasi air di daerah beriklim agar kering pada lereng sekitar 2%. Tujuan utama dari teras datar ini adalah konservasi air atau kelembapan tanah, sedangkan pengendalian erosi adalah tujuan sekunder.